Yang merah kali. Ya, Yang merah taruh tuh. apa buat kenyangnya? Nggak ada pitanya. Kayaknya harapannya. JKT Melody. Ini yang belum jadi ini. Oh. Ini memang ada produksi khusus ya? Enggak sih, Mbak. Oke, sip. Kalau itu emang asli caranya gitu. Mas bikin sendiri? Iya, kalau draw gitu. Oh, keren. Dan diproduksi ke mana aja nih? Ya, cuman kalau pas pameran dibawa gitu. Terus nanti kan setelah pameran biasanya mereka punya kontak desain-desain yang ada di paper kita. Jadi sesuai yang kita inginkan. Banyak desainer juga kan gitu. Iso ya, lega-lega. Bisa ya. So. Kelau soalnya kan. Iya. Freelance tuh. Mas Willy, Mas Ganes. Welly. Oh, Welly. Welly, Mas Ganes, Adit, Billy, Bima. Bima, dan Roni. Oni ya? Roni. Ro. Roni Star. Ini memang dia kan fotonya ya. Gue tahu. PP habis ini. Nggak tahu. Boleh saya juga mau. Samsung. Boleh juga saya nama. Laluran. Hah? Laluran. Tahu kepo boleh deh kasih. 1, Paper Craft Indonesia. 2, 3. Paper replika Indonesia. Replika Indonesia harus perinya. Chapter Jogja. Finalnya. Iya. Jadi banyak regional. Jogja, Semarang, Solo. Oh gitu. Bandung malah hampir. Ben. Belum deh. Saya kalian. No. Ini tadi itu dulu di sini. Orang gue Photoshop aku. Ini apa? Kertas juga. Iya, Mbak. Iya. Masa sih? Iya, Mbak. Tadi nggak takutnya aku tak bilang aja sih. Tasnya terbeda. Ini Dia bawanya kesannya gimana? jadi bongkar. Tadi masih bikin lagi. Ganti. Copot-copot aja. Hah? Siap. Ya Allah Mas. Bagiannya Maksimal banget hidupnya. Modalnya gitu. Bikin kayak gini, ini beli. Apa kertasnya beli tapi bikin sendiri? Bikin sendiri. Iya. Download polanya. Iya. Polanya Murah. Jasa print ya, Mbak. Berapa lama bikin kayak gini? 3 bulan, Mbak. Saya kan masih aktif gue haji. Apa ini? Apa namanya? Tombol apa? Gundam. Gundam. Iya. Oh, Gundam. Cuma bawa 4 ini? Cuma. Ini ada kertas khusus. Kalau saya dulu zaman kuliah Mas, saya ingat ada situs apa namanya saya lupa. Oh gitu ya. Terus download, di print gitu kan. Gunting-gunting gue sumak banget. Stres. Emang nggak Jadi terkat. Mbaknya stres makanya. Ini radio juga. Ya baik, profesional Sindo, satu penyegaran untuk Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang sekarang sedang bersantai-santai sambil mendengarkan Jogja Community, ini saya hadirkan ada komunitas mungkin untuk Anda juga pecinta seni kerajinan lipat-lipat. Kalau bukan origami ya, bukan, tapi di sini ke paper replika. Ada teman-teman dari Peri Jogja atau paper replika Indonesia regional Jogja. Ya, Mbak. Kalau kita ngomong regional Indonesia ada nih. Iya. Nanti kita tanya ya. Ada Mas Welly yang lagi sibuk
nyuting. Ya kayaknya mau makan gaji buta ini ya. Ada Mas Ganes, Mas Adit, Mas Bima, dan juga ada Mas Roni. Dan teman-teman dari Pri ini Profesional Sindo bawa replikanya ada Gundam, ada Minion, ada Melody, JKT48. Ini apa? Hatsune Miku. Saya kira ini apa? Sailor Moon. Bukan ya? Sailor. Sailor Moon. Kelihatan banget. Oke, baik teman-teman dari Pri Jogja. Kalau tadi sudah disampaikan Pri itu adalah paper replika Indonesia. Tapi lebih globalnya mungkin bisa diceritakan seperti apa replika, seperti apa yang teman-teman bikin dari kertas. Ini kan juga sama dengan seni melipat ya. Cuman ini agak slow aja nih karena saya stres Profesional Sindo ada Gundam. Gundam itu adalah sejenis robot. Kalau biasanya kita pesan online gitu ada bahan. Ini dari kertas. Dan Anda bisa bayangkan gimana rumitnya dengan kecil. Dan saya tadi tanya, ini bawanya gimana? Dirakit, Mbak. Jadi datang ke Sindo tadi 3 jam yang lalu ngerakit dulu Gundam. Luar biasa sekali. Ini teman-teman bisa diceritain paper Jogja, paper replika Pri Jogja seperti apa? Bisa disampaikan. Siapa yang mau menjawab? Monggo Mas Roni. Silakan Mas Roni. Paling senior. Senior ya. Silakan membocorkan rahasia. Kamu senior. Wah banget. Pri Jogja ya. Jadi Pri Jogja itu paper replika region Yogyakarta. Kita terbentuk sekitar tahun 2011-an ya. 2011 akhir itu sekitar kurang lebih banyak itu 5 orang atau berapa? 5 orang banyak. Ya itu banyak. Lebih dari satu kan banyak. Iya. Sedangkan papercraft sendiri itu sebenarnya pengembangan dari origami. Kalau di Jepangnya itu namanya Ichinogami. Oh gitu. Jadi lebih ke apa namanya, Bro? Permodelan ya. Ya, replika gitu. Jadi bentuk nyata sesuai dengan bentuk aslinya. 3 dimensi. 3 dimensi. Iya benar 3 dimensi. Bangun ruang dan waktu. Dan nggak cuma melipat saja, pakai lem juga. Ini sejak kapan teman-teman bergabung? Oke, kalau tadi terbentuknya tahun 2011. Yang paling lama adalah Mas Roni. Di sini. Ya, saya sebenarnya nggak begitu lama juga. Main-main. Dari dalam call box ini yang paling lama Mas Roni gitu lah ya. Senpai. Iya, seperti itu. Saya akhir-akhir 2011 saya baru masuk. Saya itu saat itu saya belum mengerti sih, kayak masih cupu-cupu gitu. Sekarang master. Masih bikin yang kotak-kotak gitu, belum sampai yang sedetil-detil atau bikin bulat atau apa gitu, sampai bikin Gundam yang kayak ada ini orang stres gitu ya. Ya. Kalau kita sebut bikin seperti itu nggak susah, kalau tiap orang tuh beda-beda sih tingkat kesulitannya, jadi relatif istilah dari kita itu. Ada juga yang bikin nggak cuman kayak gitu, Mbak. Bahkan yang kecil-kecil juga ada, sampai yang ini sampai seujung-ujung kuku juga ada yang bikin. Nah, itu juga papercraft. Iya. Contohnya Mas Welly yang lagi ngerekam kita itu juga dia sukanya bikin yang kecil-kecil. Kurang kerjaan banget ya. Iya, tanya Mas Welly kurang kerjaan. Slow banget itu, Mbak. Slow. Kenapa tertarik dengan seni melipat kertas seperti ini? Siapa yang mau jawab? Ada, ya. Oke. Kalau saya lebih ke, kalau pertama mungkin ke uniknya aja ya. Iya. Maksudnya hanya dengan modal kertas kita bisa bikin replika apapun yang kita inginkan gitu. Kalau pertama sih saya dulu ya apa yang tersedia di internet gitu kan, terus lama-lama kan belajar kayak gitu, terus bikin sendiri, terus ya kayak Gundam kayak gini kan. Kalau sekarang kan mungkin kalau Gundam yang plastik kan ya kayak kita ini kan ya enggak mahal sih enggak mahal. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau yang lain enggak tahu. Iya, memang bener sih kalau misalkan kertas. Aduh, saya mau megang Gundamnya aja nggak berani. Takut kalau misalkan apa bahasa Jawanya ambiar gitu. Malah nangis. Remek. Bagus. Putul. Oke, ada berapa jenis? Maksudnya di sini adalah ada Gundam, ada Minion. Ini dibedakan menjadi beberapa jenis nggak? Atau tingkat kesulitannya dibagi menjadi beberapa strata nggak? Kalau dalam istilah paper sendiri, paper replika. Kalau jenis sendiri kita istilahnya itu ada yang simple, ada yang detail gitu. Jadi cuma 2 itu sebenarnya. Dan simple sendiri juga macam-macam bentuknya. Jadi simple itu gimana ya? Cara ngerakitnya
cuma dikit lipatannya, nggak begitu banyak. Kalau detail banyak partnya gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke. Ya. Iya wes. Iya. Sudah ada berapa orang yang gabung ke Peri? Kalau yang di grup Facebooknya Regional Jogja. udah ratusan lah Mbak. Iya, Tapi kalau sudah yang ngumpul ya paling ya sekitar 20 orang lah Mbak paling banyak. 20 orang paling banyak ya. Dan ini aktif semua teman-teman? Alhamdulillah aktif. Yang sudah freelance. Ya sudah freelancer ini banyak Mbak. Bahannya dari apa sih? Kertas? Ada kertas khusus nggak? Kertasnya sih macam-macam. Mulai dari kertas HVS juga bisa. Kalau yang paling keren sih seperti yang Gundam ini di bawah Mas Bima ini Star Dream. Star Dream. Iya, kertasnya modelnya kertas impor ya, impor dan Tekstur metalik. mahal, tekstur metalik. Kelebihannya banyak sih Mbak. Dilipat nggak pecah. Lipat gak pecah dan bisa kelihatan mahal. Ini kalau disandingin sama bener lipatnya. kalau disandingin sama model asli yang dari plastik, kerenan ini Mbak. Oke. Karena kesulitannya lebih susah. Kesulitannya lebih susah. Tingkat kesulitannya lebih rumit ya. Iya, itulah maksudnya. Di sini ada Mas Ganes ya yang membuat sendiri. Ini saya katakan apa ini namanya? Itu namanya template. Template. Polanya ya. Polanya dari paper replika sendiri. Iya. Ini bikin sendiri. Ini profesional sendiri. Jadi kesini selain membawa dummy ataupun membawa hasil jadi dari seni olahan atau pelipatan kertas. Tadi saya sudah menyebutkan macam-macam Gundam. Ini seperti robot-robot Jepang. Ada Minion. Ada juga kartun-kartun animasi Jepang. Nah, di sini Mas Ganes membuat sendiri pola yang ini didistribusikan kayaknya ya. Iya, kalau ada pameran gitu, saya biasanya ya kan teman-teman juga banyak yang jualan juga di situ kan. Ikut kita ada stand ya kita jualan juga, ada yang cuman ya majang hasil paper modelnya dia. Jadi kita desainer dan buildernya ya ngumpulnya di pameran itu. Tidak hanya merakit tapi juga membuat ya. Iya. Kalau untuk pameran. Iya. Boleh tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu, karena ini berbeda-beda ya tergantung polanya. Iya. Berapa lama waktu untuk membuat satu buah apa saya bisa katakan ini adalah miniaturnya. Monggo silakan Mas Bima. Ini dari tadi ngasih orang terus nggak jawab-jawab. Oh, iya. Kalau saya tergantung dari pengalaman saya. Kalau Gundam nih karena mungkin saya waktunya kurang banyak, jadi sampai bulan-bulanan paling mentok ya 3 bulan ini. Kalau yang bulan jadi. kecil-kecil ini mungkin sehari bisa jadi Mbak. Yang bikin lama tuh sebenarnya bukan ngerakitnya tapi motongnya sama ngelipatnya. Ya, kadang juga mood juga toh, Mbak. Iya. Iya ya. Kalau misalkan udah nggak ngerti arahan lipatannya harus kemana gitu, udah langsung ditinggal atau dilanjutin besok? Kalau yang benar-benar niat sih langsung tanya ke desainernya aja Mbak. Kan kita ada 2 tipe gitu istilahnya kalau di papercraft. Itu ada desainer, ada builder. Kalau desainer tuh ya emang tugasnya dia sukanya paling seneng banyak-banyaknya dia desain gitu. Terus kalau builder tuh dia benar-benar fokus di. Tapi juga ada yang keduanya gitu sebenarnya. Nah, seperti masnya ini. Mas Roni juga dua-duanya. Iya, saya mencoba membongkar semua. Sama. Kalau udah dibuat buat apa sih? Dipajang? Saya namanya hobi Mbak, jadi susah jelasin ya. Iya, kalau saya dipajang di atas TV itu lebih, TV-nya jadi lebih bagus. Kalau di rumah sudah terlalu banyak juga mengurangi populasi dengan cara dibakar orang. Juga dibakar. Itu terlalu ekstrim Mbak. Terlalu ekstrim Mbak. Tapi ini menarik sekali ada yang dimasukkan ke dalam plastik Mika profesional Sindo. Jadi lucu ya kalau misalkan dijadikan kayak koleksi. Sudah ada berapa? Coba deh ngaku yang paling banyak di koleksi di rumah hasil rakitannya sendiri, hasil buatan dari replikanya ini paling banyak siapa? Ada berapa puluh? Ada berapa ratus barangkali? Mulai dari apa ukurannya? Kalau saya sih masih puluhan sih Mbak, belum ratusan. Mas Roni? Kalau saya nggak tahu Mbak, soalnya dari 2011 kan. Sisanya Iya. Kurang lebihnya. Iya itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Profesional Sindo kami juga mengundang Anda untuk bergabung di malam hari ini. Seperti biasa, SMS, interaktif telepon, BlackBerry Messenger, ataupun mention kami melalui Twitter. Atau Anda yang jauh dari jangkauan bisa bergabung melalui www.sindoradiojogja.com. Dan kami akan segera kembali. Jogja Community, we'll be right back.
Banyak sekali komunitas yang ada di Yogyakarta. Lalu, bagaimana eksistensinya menjaga kekompakan dan apa aja sih kegiatan yang dilakukan? Simak Jogja Community setiap hari Selasa jam 9 malam, only on Sindo Trijaya FM Jogja. Jogja Community. Kami lanjutkan kembali Profesional Sindo. Malam hari ini masih bersama dengan teman-teman dari Peri Jogja ataupun Pepo Indonesia. Ada Mas Welly, Mas Ganes, Mas Adit, Mas Roni, dan juga Mas Bima di malam hari ini. Diminta suaranya ya. Oi. Regional Jogja nih. Kita berbicara tentang regional Jogja yang anggotanya ya ada. Ini saya kehalangan banget ini mukanya ya. Regional Jogja begitu. Ada sekitar berapa tadi? 20-an yang aktif? Iya. Kalau untuk selain di Yogyakarta sebenarnya Peri ini dengan nama yang sama? Iya. Sudah ada di kota mana aja? Boleh disebutin? Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Malang, lagi Magelang. Magelang, Makassar, Palu. Itu lebih senior dari kita, Mbak. Dia lebih tahu. Mas Welly-nya ya. Mas Welly. Sudah paling Yogyakarta ini adalah kota keberapa terbentuk dari Peri? Susah itu kalau. Pokoknya ya kita terbentuk tahun 2011 itu pokoknya. Tahun 2011. Tapi pernah nggak sih teman-teman sesama regional antar kota ini gabung atau ngadain event bareng? Mungkin yang dekat-dekat aja kayak Jogja Solo atau Jogja Semarang atau Jakarta Jabodetabek gitu. Kalau sampai Jakarta Jogja tuh kayaknya belum pernah kayak gitu. Event gede gitu. Dulu pernah tahun 2013 ya. Kita bareng ya kayak dari Peri Pusat bilang kalau kita bikin rekor muri Event untuk itu, event rekor muri, bikin paper craft terbanyak. Mhm. Jadi dari daerah dikirim ke Jakarta semua, dan itu Pas Hari Ibu. hari itu Sudah itu tahun berapa? 2013. Baru kemarin berarti ya? Iya. Kemarin. 22 Desember. Iya. Itu menghasilkan sekitar 3.000 Pak. 3.000. 2.000 gitu. Dan itu dari Jogja yang bikin bukan cuma kita tapi para pengunjung pameran komuter pada saat itu. Jadi kita teman-teman menyediakan kertasnya, Kertasnya, polanya, print dan print. udah jadi tinggal ntar para penonton yang ya pengunjung pameran yang mau bikin kasih nama, dikumpulin dan kita kirim ke Jakarta waktu itu. Itu ya luar biasa sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan semuanya? Kalau waktu itu sekitar lama gitu Mbak, 3 bulanan tuh. Untuk share dari mulai pengumumannya untuk hari ibunya besok kita bikin kayak gini-gini itu setelah 3 bulanan kok. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan untuk para pengunjung yang ikut gabung seperti itu juga bebas memilih karakter apa aja yang Jadi dipingin. itu ditentukan. Jadi kita dulu kemarin pas event itu kita emang ada blank template. Jadi pengunjung yang datang itu mereka menggambar sendiri di situ. Jadi modelnya tuh digambari sendiri. Dan itu kertasnya pakai kertas bekas. Digambar sendiri maksudnya adalah? Iya, digambar. Diwarnain sendiri jadi, ya. Ini kan ada tekstur warnanya. Ada polanya nih. Jadi polosan gitu istilahnya. Dan itu satu model. Pada saat itu bikin apa? Karakter apa? Cuman toys. Toys Jadi kecil sih, Mbak. shape-nya kotak-kotak. Agak gampang gitu lah ya. Iya. Nggak bikin Simple, nggak susah, simple sekali. nggak kayak Gundam yang satu ini. Itu nggak mungkin sampai 2.000 kalau Gundam. Satu aja lama, Mbak. Satu aja lama. Tapi selain Syukur-syukur jadi. Syukur-syukur kalau udah jadi ikhlas apa enggak? Kurang ajar. maksudnya kenapa? Maksudnya Sumbangin. disumbangin. Nanti kirim ke Jakarta, Pak. Gitu ya. Kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Hasil karyanya 3 bulan gitu ya. Nggak ikhlas. Tapi sudah pernah bikin Gundam semuanya sebelumnya nih teman-teman yang ada di sini? Saya sering. Kalau Saya cenderung lebih ke kayak tokoh-tokoh tokusatsu sih Mbak, Satria Vegeta, Ultraman kayak gitu. Dan suka kayak gitu ya. Udah beda, ada yang suka mecha, ada yang suka char, ada yang suka. Kalau saya emang suka Gundam. Oh gitu. Mecha-char maksudnya seperti apa? Mecha itu robot-robotan. Oh, ini. Kalau jatuh Kayak sebangsa mobil. anim, terus model-model Mobil. bentuk manusia gitu. Kayak gitulah. Atau building, jarang loh yang suka building di sini malahan.
Iya. Lebih suka ke Kita lebih ke model kayak anime atau lagi ada film-film yang lagi in terus dibikin modelnya kayak gitu, kayak Transformer, Iron Man gitu, lebih kayak gitu sih. Kayak kemarin ada game Flappy Bird, ya bikin Flappy Bird. Ya itu ada itu. siapa? Itu ada itu. Siapa oknumnya di sini yang bikin Ya Flappy Bird? dedengkotnya sih sebenarnya Mas Julius Perdana. Ya, itu. Gitu ya. Ya, itu Tapi ada malam hari ini terkenal. nggak ikut ya? Dia Jakarta. Oh di Jakarta. Dia emang dedengkot, desainer kan dedengkot itu. Iya. Paling paling terkenal. paling senior, Dia- paling keren lah, Mbak. Ya, yang Ini punya minionnya ini yang ya. bikin Julius Perdana. Cuman saya terus ngubah dia jadi Gatot Kaca gitu. Oh iya benar, ini ada batiknya profesional sih dong. Jadi di bawahnya celananya ada batiknya, ada lucu, ada kumisnya, nggak nguatin. Dibalik ah. Oke, benar ya sih teman-teman. Gini, hasil dari yang entah itu Gundam lah atau karakter apapun, benar-benar dijadikan sebagai mesin pencetak uang dalam tanda kutip. Kalau beda ya dengan hanya bikin polanya seperti Mas Ganes ya. Kalau ini kan mungkin diproduksi, dipasarkan bisa gitu untuk orang-orang yang baru terjun pertama kali pengen belajar seperti apa sih paper replika Indonesia. Tapi kalau yang sudah hasil jadi seperti ini kan bagus banget nih. Ada satu dikasih ke Mika. Pernah nggak ini jadi mesin pencetak uang dalam tanda kutip? Pernah bisa. Mas Roni pernah? Bikin Ya, apa pernah. dulu? Saya paling sering tuh bikinin jadi kayak orang ngontak saya suruh bikin muka dia. Oh bisa? Iya bisa kayak gitu. Jadi ini lebih ke saya desainer. Mhm. Saya desain mungkin bentuknya Mbak itu. Bentuknya Mbak. Mukanya saya. Promosi ya. Ya karakternya Mbak, maksudnya karakternya Mbak gitu. Terus nanti saya bikinin. Nah itu ada istilahnya apa ya? Berbayar gitu. Mhm. Ya. Pesanan gitu. khusus. Ya, Ada jadi ada pesanan khusus? commission project, emang ada yang di-share free, emang ada yang buat dijual kayak gitu. Berapa lama untuk bikin pesanan seperti itu? Saya rata-rata 5 hari. 5 4 hari, hari. 5 hari. Boleh disampaikan nominal yang dibutuhkan seumpama nih ada profesional Oh. single. Kenapa Mas teriak-teriak Mas? Gak Itu apa-apa. Saya biasanya kalau untuk Kisaran berapa deh? karakter kayak manusia gitu ya, satunya itu saya 50.000. Satunya 50.000. Ini Dan kadang untuk Couple. couple. Iya, couple kan. Yo, Biasanya couple. kan. Atau model-model lainnya tergantung tingkat kerumitan. Mhm. Iya. Dan itu udah sering ya? Udah sering. Jadi mulai 50.000 sampai Jutaan. tak terhingga. Jutaan. Sampai jutaan. Udah pernah jutaan? Udah pernah. Itu bahannya dari apa itu? Kertas ya Allah. Mas ya. Kita membahas Ini kan kertas, Mbak. paper replika, Mbak. Apakah bikin juga Gundam seperti ini atau apa yang membuat mahal? Ya, karena ini butuh waktu. Pertama. Oke. Kedua, ide. Mhm. Itu yang bikin paling mahal. Bikin apa Salauan. dulu Mas? Ya. Sampai nominal Oh, jutaan kalau itu yang bikin jutaan tuh rata-rata bikin kayak diorama gitu. apa? Oh, maket ya. Maket. Jadi Nah, kayak orang-orang Arsitektur. arsitek ya. Ya, seperti itulah. Arsitek tuh juga paper crafter sebenarnya. Terutama kalau dia pakai kertas. Iya, para kertas. Asal jangan pakai plastik. Event apa sih yang pernah teman-teman dari Peri Indonesia ikutin? Peri Jogja ya, karena ini regional Jogja. Event apa aja? Mungkin bisa disebutin. Ya kalau kita biasanya ke pameran komputer, Toys Fair. Ya tergantung kalau ada ajakan sih Mbak. Dulu pernah ke pameran. Pokoknya kalau diundang ya datang Iya. gitu. Biasanya sih ngisi stand biasanya. Biasanya ngisi stand ya. Iya. Dan biasanya ngisi stand teman ini yang aktif biasanya berapa orang untuk ngisi stand? 5 sampai 10 biasanya. Ya, 5 sampai Satu booth 10. untuk ramean seperti itu. Ya, Iya. tapi kadang kalau emang kita kan waktunya beda-beda. Jadi mungkin satu booth itu cuma diisi 2 orang atau 4 orang. Tapi kok pas malam, nggak pada datang semua. 10 Apalagi orang malam bisa. minggu yang jomblo-jomblo datang semua. Iya. Oh kasihan Ya banget. gak jomblo-jomblo juga sih. Oh, Enggak, Yang ngomong Ngajak kayak pacar juga bisa ke sana. Ngajak pacar ya Mas? ya ngajak pacar bisa, ngajak istri datang situ semua. Jomblo. teman-teman ini di sini biasanya selain bikin ini bikinnya paling kan sendiri-sendiri ya. Iya. Ada waktu buat kumpul gitu nggak sih? Kopi darat lah sesama Peri Jogja seperti itu. Sering.
Iya, lumayan sih, Mbak. juga sih. Jarang. Lumayan sering ketemu di Facebook, Mbak. Ya, Di paling Facebook. sering kita emang lewat Facebook. Mhm. Cuman kalau pas emang kita pengen ngumpul ya kita Kumpul. kita share di Facebook. Kalian. Kita besok bakal kumpul di sini ya, kumpul di situ bikin gitu, sharing apa gitu. Yang paling sering ya itu pameran aja. Soalnya pameran juga tiap bulan rata-rata Iya, ada terus ya itu. Selalu ada ya, tidak Iya. hanya di Jogja ya. Jadi nggak cuma pameran kayak pameran toys atau pameran komputer. Jadi kalau memang kita diundang ya kita datang gitu. Kayak lagi di sini nih kita ya datang gitu. Oh, ini diundang ya? Iya, Diundang. Oh iya, dulu pernah juga ikut Jogja Kreatif ya yang di Jalan Iya, Sudirman tuh, Mbak. iya. Itu pernah juga Jogja kita Kreatif. ikut. Waktu hari Minggu, Hari Minggu tahun pagi gitu. pagi ya gitu. Sunday morning. Oh iya, kita juga punya event-event baru ya buat teman-teman. Nah. Ini event-event baru dari Peri Jogja. Event terdekat ya. Terdekat tuh dari tanggal 8 sampai 12 Maret Mega Bazar Komputer di JEC sama 23 Maret Toys Fair juga di JEC juga. Terus April tanggal 19 sama 20 Toys Fair di Balai Pamungkas. Itu event-event kita terdekat ya. Kalau teman-teman mau gabung silahkan join Facebook kita di mana? Di Peri Jogja. Iya, kalau nggak follow Twitter kita di Atau ada iya. websitenya ya. Di Peri Kertas. Kertas. Rumah Kertas. Ya, Rumahkertas.com. Jadi kalau misalkan Anda profesional Sindo penasaran seperti apa sih hasil karyanya dan mungkin ada beberapa cara barangkali ya kalau misalkan pengen nyoba bisa langsung datang di event terdekat itu ya. ya. Nanti kita langsung bahas lebih jauh lagi masih bersama dengan teman-teman dari Peri Jogja, Paper Replika Indonesia dan Profesional Studio. Kami akan segera kembali. Jogja Community. We'll be right back. Baik, Profesional Studio, kami lanjutkan kembali di Jogja Community malam hari ini hingga nanti menjelang jam 10 malam, segmen terakhir ya. Kita sapa dulu yang sudah SMS. Ada dari Anda di 205. Malam Mbak, anak-anak Peri biasanya ngumpulnya di mana? Markasnya gitu. Pernah nggak ngadain pameran tunggal yang replika kertas semuanya? Siapa yang mau jawab? Siapa ya? Atau nggak usah dijawab aja gimana? Jawab lah, nggak kasihan. Iya. Nggak ya kayak kita ngomong tadi kalau misalkan ngumpul sih lebih intens malah kalau lagi ada event kayak gitu di pameran kayak gitu karena kami lebih lebih aktifnya di sosial media kayak Facebook gitu di grup. Nah kalau di istilah di Basecamp itu kita ada Basecamp di Rumah Kertas itu kita di daerah Wonocatur ya. Nah, belakang JEC itu Minimal Pamela. bukan Pamela. Apa nih? Oh MK Mat. Minimarket MK lantai 2. Di sana. Iya, di sana. Biasanya setiap hari selalu ada teman-teman kumpul atau seminggu Ada sekali. pasti ada orangnya di Ada sana, orang. Mbak. Pasti ada orangnya. Tapi nggak setiap hari kumpul. Tapi nggak setiap hari kumpul ya. Dalam artian di sini bahwa teman-teman walaupun memiliki ketertarikan yang sama tapi lebih karena memiliki kesibukan sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Jadi lebih kalau gabung pada saat ada event aja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa disonding lagi event terdekat besok bulan ini Bulan ya. Maret tanggal 8 sampai 12 Maret ada event Mega Bazar Komputer di Jogja Expo Center. Itu nanti teman-teman ngapain aja? Kita buka stand, Mbak. Bukan stand. Ntar kita pajang karya-karya kita yang udah jadi udah keren. Kita pajang di sana biar nanti teman-teman bisa ikutan. Bikin, bisa join komunitas kita dan bisa berkarya. Terus Sore. Luar biasa. Ini kan teman-teman juga ada yang membawa tadi kita sebut adalah polanya seperti itu ya. Jadi nanti ini juga bisa dijual di sana. Kalau misalkan berapa sih yang dibutuhkan misalkan untuk pemula untuk mencoba ini berapa rupiah kira-kira kalau saya pengen nih berapa rupiah yang saya bisa keluarkan untuk membuat satu pola dari paper replika? Jadi kita istilahnya kalau pas pameran tuh ada emang Kurang nyediain dekat sama pola-pola. mic ya. Emang nyediain pola kan ya. Kita nanti istilahnya tuh mengganti jasa print. Jadi paling murah itu sekitar 5.000-an. Mengganti jasa print berarti nanti teman-teman sudah ada polanya. Iya, Iya. ada. Tinggal nanti pendatang ataupun yang Pengunjungnya yang pengunjungnya tinggal milih. Iya, Mas mau bikin yang itu ada nggak ya itu?
coba cari aja mbak, ada, oh ada ya, kita bikin sini bareng-bareng, bisa nggak, bisa gitu. Kayaknya diajarin banget sama Mas Tony gitu ya. Dan Iya, gitu. untuk membuat langsung on the spot bisa langsung nanti diajarin. Bisa kita ya? bantu, bisa, tapi jangan dibikinin juga. Sama aja itu. Cuman kalau buat pemula sarannya emang bikin dari model-model yang simple dulu. Semacam bentuk-bentuknya masih kubistik masih menyudut belum terlalu banyak partnya seperti itu, dan ya itu pokoknya yang simple aja pokoknya. Peralatannya nanti disiapin di sana paling cuma gunting, ya minimal lem, gunting gitu ya? dan lem, jadi emang itu Nanti di sana sudah ada. Ada, kita nyediain juga. Kita mesti bawa kalau paper crafter nggak muting nggak. Senjata di jalan juga. Tapi buat berantem gitu ya. Soalnya bawa cutter mbak kita mbak. Iya. Itu nanti bisa diajarin di sana ya. Bisa. Untuk pemula seperti saya misalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat Satu model. Itu rata-rata kalau pemula itu emang itu bisa 1 sampai 3 jaman. 1 sampai 3 jam. Iya. Berarti harus benar-benar meluangkan waktu. Iya, seperti itu. Jadi satu model ini kelihatannya simple, tapi kalau kita dibikin tuh belum tentu simple gitu loh. Jadi emang beda-beda. Jadi sulit. Durasi untuk motong, lipat, ngelem. Menentukan istilah simple itu sulit. Depend on the person ya, tergantung Iya, dari teman-teman. iya, Mungkin karena di sini teman-teman sudah terbiasa membuat seperti itu ya. Beda dengan profesional sudah, mungkin Anda yang tertarik besok bisa datang aja tanggal 8 sampai Iya. dengan 12 di JEC ada acara Mega Bazar tadi ya. Jadi nanti bisa langsung belajar. Ada tips dan trik nggak untuk membuat paper replika ini? Tips paling utama adalah niat. Yang penting kan suka dulu mbak. Iya, gitu suka kan. dan niat. Enggak, satu yang paling penting itu kita punya waktu dan slow. Jangan Slow kayak bikin Gundam ini slow banget. Tambah satu lagi itu mood yang bagus. Itu penting banget, Mbak. Kita punya waktu slow, punya teman yang banyak, punya pola yang keren-keren, tapi kalau moodnya jelek, ya tetap aja nggak jadi. Motong nggak semangat. Jadi Oh, jelek gitu. mikirin apa nggak semangat? Mikirin- Waduh. Coba ya. Aku udah nyebut loh. Enggak. Anak muda ya profesional. Ngoco. Baik, jadi mungkin bisa disebutin bagi profesional Sindo mungkin yang ingin gabung atau pengen nyapa teman-teman semuanya, bisa ada kontak person nggak sih? Kontak person. Nggak ada, atau langsung ke Facebook Langsung bisa ke Facebook dilanjut aja. aja? Iya, jadi langsung ke Peri Jogja tadi. Peri Jogja. Nanti distribusikan ke orang-orang yang biasa aktif. Iya. Atau di Twitter di mana? Di Twitter di @perijogja. Atau di webnya rumahkertas.com. rumahkertas.com. Jadi nanti Anda bisa belajar juga profesional Sindo bagaimana kesabaran Anda benar-benar dilatih Iya. dalam seni melipat kertas ini. Mungkin kalau misalkan Anda nggak bisa bikin satu pola yang tadi bilangnya kubistik, Anda langsung waktu 1 hari atau 3 bulan buat bikin Gundam dan sebagainya. Terima kasih loh ya teman-teman semuanya dari sukses untuk acaranya. Arigato. Amin. Arigato gozaimasu. Baik, terima kasih. Dan juga profesional Sindo, terima kasih Anda yang sudah menyimak kami melalui live streaming di sindoradiojogja.com. Selepas ini nanti Anda ditemani rekan saya dalam Sindo Sport yang sudah mempersiapkan semuanya. Mungkin sedang di luar orangnya atau tidak di ruang produksi. Kita tunggu saja profesional Sindo. Arta Treya pamit, selamat malam, sampai jumpa. Bye now.